berarti kalau pas waktu di sekolah dasar sama dengan Pak Pram waktu itu di Pak Susilo. Saya itu ya, Pram kan orang bodoh ya Mas. Tamat SD kelas 7 itu umur 15. Jadi di sini Indonesia itu samar perbedaan antara pejuang sama abdi negara. Pejuang kalau Tan Malaka pernah dengar? Madilok. Pejuang itu tidak ada yang nyuruh, tidak minta ganti rugi dan tidak minta imbalan. Belajar, bekerja, berkarya. Itu berkarya itu diselesaikan Pram dengan menulis adalah karya keabadian. Jadi itu moto itu dikembangkan oleh bapak saya, diselesaikan oleh Pram. Jadi bapak saya itu kan senang baca bukunya Max Havelaar. Bacakan bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Pintar bapak saya. Berarti politikus Indonesia baca Multatuli untuk Multatuli. Stiker Multatuli. Oh, kon kapok kon. Sing luwih tuwek awakmu ketane. Max Havelaar. Ada waktu berangkat kan gundul kayak Anda gini. Ngerti nggak? Pulang kan saya kayak kriminal. Pram tuh nggak kenal. Ketemu saya 17 tahun nggak kenal. Waktu dia dibebaskan dari sebuah guru kan banyak yang langsung selamat. Ngerti nggak? Saya antri sambil nangis. Ya kan saya ngengel. Begitu saya salaman, saya nggak kuat nangis itu, teriak nangis itu. Tegur sama Pram, nanya sama istrinya di samping, itu siapa tuh cowok cengeng? Itu adik lo. Ngaku adik kebanggaan, ketemu nggak kenal, bayangin. Baca buku itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Suka baca apa enggak. Jangan kalau Anda baca buku yang itu seperti makanan kacang goreng. Nikmatnya hilang ya lupa isinya. Kalau Anda baca buku sudah biasa, itu Anda bisa mencarikan apa yang Anda baca. Itu menjadi bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Buku siapapun, namanya Profesor Dr. Yogis, Bapak Teori Fungsi. Anda kalau mau jadi manusia, Anda harus punya fungsi. Judulnya serigala. Kata apa? Tahu nggak? Saya di sini, saya bisikin. Apa Pak? Ini Mas. Saya aja ya yang tahu ya. Nah, kamu umur berapa? Saya umur 20 Pak. Sudah punya pacar belum? Pacaran lah kamu pintar. Istilahnya Bung Karno, sugeng suntak. Oh, susu ageng. Susu mentek. Ya ini. Tahu saya. Jadi Pram itu kakak tertua, pengganti orang tua, tapi juga musuh saya. Yang kedua saya ditempeleng waktu di Tanah Abang ikut dia. Terus saya dipangku sama Pram. Tadi habis dikebuk ini dipangku. Aneh ya. Mangku saya itu Pram tahu tuh nangis. Pram itu terharu sama dirinya sendiri, begitu kejam sama adiknya yang yatim piatu. Ngerti nggak Pak? Hal yang paling dikagumi dari Pak Pram apa? Apa? Hal yang paling dikagumi. Saya dari Pram. Iya. Musuhnya. Orangnya itu apa ya? Sering ingkar janji. Itu yang Pram kan saya habisin semua. Hah? Bukunya Pram berapa? 50 sampai 100. Hah? Pram umur cuma 15, saya umur 13, saya 11. Pram kawin 2 kali, saya 3 kali. Pram anaknya 9, anak saya 10. Dalam kurung. Atau rupanya Pram itu suka keluyuran dia pelacuran. Gitu lah Mas. Nggak ada orang yang kuasai. Yang bisa Berapa? Inggris, Prancis, dari mana sih, Belanda, Rusia. Tapi ya bisa ngomong. Jadi nggak buta kalau ada orang aja ngomong.
menjauh pergi, mungkin begitu banyak butir dosa. Hanya aku merasa tidak sepantasnya, tapi kasihmu begitu luas. Cintamu tidak ada celah. Ajari aku Tuhan, apa itu ikhlas. Terima kasih. Jajan. Kawan-kawan yang hadir pada acara kegiatan 100 tahun Pramudia Anantatur, Pak Api, Tualang Buku, Pada Bapres, dan Kako Fani. Panitia Komunitas Wahana Baca mengucapkan terima kasih pada kegiatan kali ini, yaitu 100 tahun Pramudia Anantatur. Mengingat bahwa Pak Pramudia Anantatur lahir pada tanggal 6 Februari Pak, 6 Februari tahun 1925, dan saat ini sudah 100 tahun umurnya. Meskipun beliau sudah di liang kubur, tetapi karya-karyanya masih hidup, alam pikirannya masih hidup, dan dibaca oleh generasi penerus hingga saat ini. Baik, bersama Pak Susilo Tur, ya, mengingat dari riwayat kehidupannya Pak Pramudia beserta saudara-saudaranya, kita ketahui bahwa sangat menarik untuk kita pelajari. Apalagi kalau saya membaca dari beberapa artikel bahwa Pak Pramudia Anantatur itu aslinya Pak Pramudia Ananta Mastur, diambil dari nama ayahnya Pak, Mastur. Dan di saudara-saudaranya berjumlah 8. Itu yang masih hidup dari 8 saudara berapa Pak? 10 yang lain hidup 8. Oh, 10 yang hidup 8. Ya, 5 laki-laki, 3 perempuan. Semua senang baca karena bapak saya itu punya sekolah dan punya perpus. Baik, kalau boleh tahu ini Pak, kenapa kok di saudara-saudaranya Pak Pram itu di belakangnya itu kok gak Mastur, kok Tur aja gitu, kenapa Pak kalau boleh tahu? Nah, dulu kan bapak saya itu kan anaknya penghulu Kediri, Ngadiluwe, kepengen jadi santri seperti bapaknya kan, Ngadiluwe Imam Bajuri namanya. Nah itu kan istrinya, jadi nenek saya itu Mbak Kediri, itu anaknya tokoh NU dari Suramadu, jadi keturunan NU gitu loh, ngerti nggak? Ya jadi bapak saya juga kepingin jadi santri juga, pada sekolahnya pinter, tamatan HIS. Ada orang yang mengerti kalau kamu jadi santri nanti adik-adik kamu mau kamu masih kasih makan apa yang segudang tuh adik-adiknya kan banyak. Ya kalau kamu mau, kita biayai kamu sekolah guru di Yogyakarta, Quick School. Sekolah guru itu bahasa Belandanya Quick School, sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun lulus langsung jadi kepala sekolah. Kalau 4 tahun jadi guru dulu, nanti mencapai berapa tahun baru jadi kepala sekolah.
Nah, bapak saya itu lulus 5 tahun, jadi pulang dari Quick School Yogyakarta langsung jadi kepala sekolah di Kediri tempat dia asalnya, itu ngerti, pulang kampung. Dia merasa malu, berangkat kayak kere kok pulang dipanggil Meinheer, tuanku, menir bahasa Belandanya. Merasa malu jadi kepala sekolah di 2 tahun, minta pindah ke rumah penghulu Rembang Haji Ibrahim. Jadi, kenapa pindah ke Rembang? Waktu itu kan Kartini meninggal, tahu Kartini? Tahu, Pak. Kartini meninggal kan di Rembang. Isunya waktu meninggal itu yang mengiring jenazahnya itu panjangnya 7 km. Kan terkenal Kartini itu, Ibu kita Kartini itu terkenal. Nah, itu bapak saya tertarik kayak apa sih Rembang itu? Gitu. Jadi pindah ke Kota Rembang, numpang di rumah penghulu Rembang Haji Ibrahim. Nah, dulu Haji itu masih jarang ya Mas. Nah itu Haji Ibrahim itu anak pertamanya, istri pertamanya itu anaknya Pak Subut namanya. Jadi kan dia itu poligam berat dulu Pak. Kawin punya anak 1 dicerai, kawin lagi punya anak 1 cerai gitu. Nanti nggak ganti istri terus menerus. Istri pertama Haji Ibrahim itu punya anak laki-laki namanya Pak Subut. Kemudian jadi asisten di sekitar Rembang sana. Yang kedua kawin sama turunan Cina Belanda bermata biru. Anak cantik sejak kecil, Haji Ibrahim tertarik anak turunan Cina Belanda itu jadi istrinya yang kedua. Matanya biru, lah itu kalau Anda baca buku Garis Pantai, itu lukisan nenek saya yang dulu berapa ada Garis Pantai. Nah itu punya anak namanya Siti Saidah, yaitu yang kemudian jadi ibu saya. Jadi bapak saya itu kawin sama anaknya penghulu Rembang. Kalau zaman sekarang namanya pager makan tanaman. Waktu masih umur 12 tahun, bapak saya itu lebih tua, lebih dari 10 tahun waktu kawinnya ibu saya itu. Jadi masih muda kan. Begitu jadi istrinya, bapak saya itu dapat panggilan pengganti Dr. Sutomo, tahu? Pendiri Budi Tomo itu kan orang Anjo. Kongres pertama Budi Tomo di Quick School itu. Jadi bapak saya tahu tokoh Budi Tomo itu tahu dia, karena waktu kongresnya itu kan bapak saya lagi sekolah di situ, jadi tahu tujuannya apa dan sebagainya apa. Lalu ini Dr. Sutomo itu mendirikan sekolah Budi Tomo di Blora sampai kelas 2. Ngerti? Ceritanya Pak, Dr. Sutomo sampai kelas 2 itu nggak jelas sampai sekarang. Yang jelas di Blora itu Dr. Sutomo kenalan sama seorang janda Belanda, De Graaf. Jadi istrinya Dr. Sutomo itu orang Belanda, De Graaf. Cuma dia masuk Islam. Dr. Sutomo kan kemudian melanjutkan studi untuk dapat spesialisasi dokter penyakit kulit di Belanda. Hampir ke rumah keluarga istrinya, nanti ditolak karena istrinya Dr. Sutomo itu masuk Islam, jadi dianggap murtad. Institut Budi Tomo di Blora itu dibangun oleh bapak saya dari sampai kelas 2 diubah sampai kelas 7, Institut Budi Utomo gitu. Nah itu tertarik bapak saya karena sekolah yang didikan Dr. Sutomo itu mengalami kemunduran karena ditinggal pemimpinnya belajar di Belanda itu. Dokter Bupati Blora, Jayeng Tirtonegoro itu mencari penggantinya, ngerti? Karena dia sendiri anggota Budi Tomo di Blora.
mencari penggantinya lewat ketuk tular, tahu, dari mulut ke mulut sampai dimuat di orang terkenal di Jawa Tengah waktu itu The Lokomotif, perusahaan kereta api itu loh, Lokomotif itu orangnya The Lokomotif di Semarang. Lewat itulah bapak saya tertarik mendirikan Bhutomo sampai kelas 7 itu. Jadi anak-anaknya kemudian kebanyakan sekolah di itu Pak Bram, adiknya sama adik perempuannya tiga-tiganya tamat kelas 7. Ada yang semua tamat kelas 4 SD. Karena Dr. Sutomo waktu Tirto Adisuryo itu kan anaknya penarik pajak Bojonegoro, Jayeng Tirto Nagoro. Nah, Pram itu salah di situ, pikirannya Bapak Pers Indonesia tahu ya, Joko Mono Tirto Adisuryo tahu. Nah itu anaknya penagih pajak Bojonegoro, tapi Pram mengatakan itu anaknya Bupati Blora, kan salah kan? Harusnya cucunya Bupati Blora. Jadi Pram itu juga dalam buku Bumi Manusia itu banyak salahnya. Kebetulan saya punya sisilah resmi Joko Mono Tirto Suryo itu dari orang-orang Tionghoa yang pernah berontak dari kota Cina Benteng, pernah dengar Mas? Tangerang itu namanya Cina Benteng, kan di Cina itu orang-orang Cina yang dikumpulkan oleh Belanda, tidak boleh kumpul sama orang-orang Indonesia, ngerti nggak? Divide Emperor, Imperialisme. Itu. Berarti kalau pas waktu di sekolah dasar sama dengan Pak Pram waktu itu. Siapa? Pak Susilo. Saya itu ya, Pram kan orang bodoh ya Mas. Tamat SD kelas 7 itu umur 15. Saya kelas 4 SD nggak naik, ujian SD nggak lulus, ujian masuk SMA 54 nggak lulus, ujian tahun 54 mau yang kedua kali, kalau nggak lulus lagi saya mau keliling Indonesia naik sepeda. Jadi buku itu Hendra Tualang. Jadi semua kegagalan itu saya pakai sebagai bahan untuk menulis cerita. Jadi menulis cerita itu karena Pram suatu kali ketika bapak meninggal itu ngajak kami bertiga, Mbak Ayu saya, Pak Pusalo saya, ayo ke Jakarta, nanti saya sekolahkan sampai jadi sarjana. Kita kan diiming-iming gitu ya berangkat, padahal kami melarat waktu itu. Nanti akan saya biayai sampai jadi sarjana. Tahu-tahu di Jakarta sebulan dikasih duit 10 rupiah untuk bayar sekolah. Padahal sekolah itu pulang baik 6 km di Jalan Garuda Jakarta itu. Kemudian kita tinggal di Tanah Abang 1, kebun jahe, kober. Di situ ada kuburan Belanda yang besar. Kober itu bahasa Betawinya kuburan. Kita tinggal di gang itu. Nah itu. Kan Pram kawin sama orang Betawi, turunan Betawi campur Banten luar. Ilyas Akarim. Jadi istrinya Pram pertama itu namanya Arpa Ilyas. Panggilan orang Betawinya Arpe. Panggilannya Arpe, jangkarannya tahu di jangkar. Panggilan sayangnya dulu Arpe. Itu ceritanya. Jadi kami kemarin membaca itu karena di rumah ada perpustakaan buatannya Bapak. Berarti Mulanya gini ya. Satu Mbak Ayu saya itu kelas 4 SD. Bapak ibu meninggal tuh jadi kepala keluarga. Jadi 3 tamatan SD, Pram, adiknya Mbak Ayu saya. Tamat SMP, adik saya sama Mbak Ayu saya SMP. Tamat sarjana 2, saya sama Pak Pusala lulusan luar negeri. berarti dalam 8 saudara yang masih hidup, cuman 2 saudara yang kuliah di luar negeri Pak ya? Ya, Pak Pusala angkatan pertama di Moskow. Saya angkatan ketiga, kan beda 2 tahun. 8 saudara yang masih hidup kan tadi kan ada 10 saudara. Sekarang tinggal 2. Sekarang tinggal 2. Baju saya di Cibinong dan saya
sekarang umurnya 393 ya. Tapi dapat ini loh berkah karena waktu G30 itu kan dia yang besuk saudara-saudara yang ditahan. Saya, Pak Kusala, Pak Prawito, sama om saya, adiknya bapak saya yang termuda, Mutikdo, pendiri kantor berita Antara, tahu? Dome, zaman Jepang, tahu? Itu yang besok bayu saya. Padahal suaminya itu Pak pegawai tinggi Balai Bahasa. Berapa sih gajinya? Ya nggak cukup buat hidup kan, anak sendiri 6 kok. Jadi dia kerja keras baru saya itu. Jualan ini, bikin kecap lah, segala macam itu. Nah itu kemudian dapat berkah dari apa yang dinamakan ajarannya Buddha. Berbuatlah dharma. Dan Anda akan dibimbing dharmamu sendiri seumur hidup. Unlimited. Satu kali bagi saya itu beli tanah di hutan kayu selebar 400 meter persegi, harganya 10.000 nyicil. Dulu kebun sawo. Nanti kena lebaran jalan ini loh, Husni Tamrin tahu, MHT. Kena potongan 40 meter persegi, tinggal 360 meter persegi. Tahu-tahu jalan itu kena apa? Jadi segitiga emas, nanti norak, harganya naik, nanti enggak? Nah itu oleh anaknya Bram dibeli, seharga per meternya 1 juta. Anaknya Bram tuh nganterin amplop sebanyak 360 juta. Ini tante, saya tolong tante. Nah, beli nih tanah tante 360 juta. Ditaruh di amplop tebal, terus ditinggal. Jadi seolah-olah Mbak Lisa kan terima, ngerti nggak? Padahal tanah itu udah laku berapa? 3,6 miliar. 10 kali lipat. Oleh Mbak Ayu saya di apa mas? Amplop itu ditambah duit 10 juta. Ngerti? Ngerti Pak. Nah itu Mbak Ayu saya beli tanah di Cibinong 600 juta kayak hotel. Bagus. Saya pernah nginep berapa kali. Belakangan Mbak Ayu ya kena corona. Terus diajak anaknya ke Jakarta di Gelonggongan. Itu adalah daerah seniman Jakarta yang belum lama dapat bantuan dari Jokowi waktu itu Gubernur Jawa Tengah itu. Dekat rumah sakit persahabatan buatan Uni Soviet. Situ tinggal. 46, 47 ketika Belanda mau menyerang lagi tuh Pak. Lanjutnya kan, nah di satu sisi kan di riwayat Pak Pram sendiri kan pernah menjadi tentara Pak ya. Siliwangi. Tentara Keamanan Rakyat. Siliwangi. Oh Siliwangi gitu Pak. Iya, dia dapat tugas sebagai tim penghubung anak buahnya Nasution itu. Nah, bagian penghubung berita tembus ya. di center. Tapi ternyata Siliwangi itu militer yang orang kaya dirampok, hartanya dibagikan pada tentara itu. Sekarang masih ada itu tentara yang anarkis. Suka militer jadi apa itu mana perampok. Iya. Dia kemudian lari ke Jakarta. Namanya Agung Podos. Lari lah. Di sana dirikan selebaran Indonesia Independen. Jadi siaran gelap itu loh. Nah, dalam penyebaran itu satu kali di Kemayoran, Stasiun tangkap. Karena bawa itu loh, selebaran itu tangkap Belanda terus dibuang ke Pulau Edam, Pulau Seribu, Jakarta, tahu? Tahu Pak. Di sana ditahan 3 tahun, terus waktu dipindah ke Bukit Duri, Jakarta, katanya pengantar itu katanya mau dihukum mati, padahal mau dibebasin gitu. Nah, di Pulau Edam itu kan markasnya Belanda, tempat orang-orang Belanda pesta-pesta itu loh mas, ngerti? Jadi Pram itu udah kenyang makanan-makanan bekas orang Belanda itu. Satu kali dia ngasih bisikin pembersih kamar itu,
minta dicarikan makanan yang Pram kepingin makan dulu, apa buku tulis sama pensil. Jadi dicuriin pensil sama buku tulis oleh penjaga markas itu. Nah itulah Pram diam-diam belajar menulis di situ. Tulisannya dikumpulkan, disembunyikan di sumsum bantalnya, ngerti nggak Mas? Nggak ketahuan kan? Nah, suatu kali Pram barangkali kalau sibuknya lupa menaruh pensil di tempat tidurnya pas ada sweeping. Di penjara itu kan nggak boleh orang belajar menulis apa itu nggak boleh Mas. Kayak Orde Belanda maupun Orde Baru. Ya kan Orde Baru itu nggak boleh punya pensil apa itu nggak boleh Mas. Tahu nggak? Baca buku itu nggak boleh, orang nggak boleh. Kita dibutakan itu di situ, dibodohkan. Pada waktu itu jenengan ditangkap pada zaman Orde Baru itu karena apa Pak? Kalau boleh tahu. Ya kan keluar negeri itu bikin perjanjian dengan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Profesor Dr. Tahir Tayyib namanya. Ikut seleksi angkatan ketiga rombongan terakhir 90 orang. Akhir Oktober, berarti yang ikut tes itu yang harus diterima 90, yang ikut 9.000. Masih lolos saya. Karena waktu lulus SMA itu jadi pintar gara-gara pacaran. Nah itu lolos. Jadi saya berangkat pulang ke Rusia itu bulan Oktober. Padahal di sana tahun ajaran baru itu sampai September, jadi ketinggalan 2 bulan. Masih nggak? Ya paling bodoh kan, nulis aja belum bisa. Tapi ya karena semangat bisa itu luar biasa. Potong-potong dibuat real sih. Ujian dapat gelar master tuh hari pertama ujian tahun 67, saya hari pertama udah lulus. Dapat gelar master dan saya ngambil ijazah lain penerjemah. Jadi dari saudara tadi itu bilang kan 6 penulis 4 penerjemah. Tak boleh katakan tadi saudaranya Pram itu 4 jadi penulis, 4 jadi penerjemah. Saya satu-satunya penerjemah yang punya ijazah bahasa Rusia. Jadi ya pendapatan saya kan di sana itu tenaga kerja kan dihargai ya Mas. Nah, jadi penerjemah di koran Novosti dengan bayaran sesuai dengan pekerjaan yang saya peroleh gitu. Samping jadi pelatih olahraga badminton, pengurus stadion tertutup, punya Universitas Persahabatan. Jadi saya itu merangkap kerja. Jadi pendapatan saya sebulan ya kira-kira 300-400 rubel. Padahal untuk hidup makan enak itu cukup 1 rubel. Nanti Mbak, sisanya kan dari saya orang kaya. Di Rusia. Saya itu saya pakai untuk keliling 15 republik Uni Soviet. Kan 15 republik. Semua saya kunjungi. Keluar negeri. Belanda, Jerman, Perancis, Belanda, Benelux. Jadi saya banyak luar negeri. Nah, itu karena ada perjanjian dengan itu loh tadi profesor dari perguruan tinggi dan pengetahuan tamat studi harus pulang dan minimum 10 tahun harus kerja pada pemerintah. Makanya saya begitu selesai saya pulang ke Indonesia memenuhi janji itu kan, lalu pulang di Taker. Saya PKI. Di ET tulis ETX Tapor. Padahal peristiwa G13 saya lagi ada di Perancis, jalan-jalan menikmati pertunjukan yang paling populer waktu Street Kiss. Tari telanjang. Itu kan tarian yang paling populer waktu itu. Saya tiap malam tuh nonton, saya kan pernah ke Perancis gimana. Kepala Keuangan Kedutaan Indonesia Prancis itu kakaknya Emil Salim, tahu? Menteri.
itu kakaknya Ferdi Salim namanya. Saya kenal itu dari Perancis. Jadi tinggalnya di Kudanya di rumahnya Ferdi Salim itu. Saya jelaskan berapa negara nanti hasil kerja itu. Itu nanya bukan saya itu 5 perguruan tinggi enggak ada. Satu juga. Waktu itu Menteri PDK-nya Fuad Hasan. Nanti kan? Lulusan Sorbonne, tahu mas? Ya, ya. Prancis. Watasan. Sorbonne. Pemain Nah, bola. itu supaya sah, ijazah itu harus dilegalisasi. SMP. Ya, Presidennya Soeharto. dilegalisasi oleh Departemen PDK. Kantornya itu nggak jauh dari Turunan Belanda. dan apa itu? Stadion Bung Karno itu. Di situ kantornya ya, karena disuruh memperlegalisasi IDA. Waktu itu saya dosen di Untak Jakarta cabang Tanjung Priok. Itu dibuka karena di Tanjung Priok itu ada perusahaan kapal karya namanya. Hasil produksinya nggak bisa dialirkan ke laut karena apa? Sungai yang mengangkut kapal itu dangkal, jadi bangkrut kan, dijual, berdirikan pusat 17 Agustus di situ. Saya jadi dosen di situ selama 7 tahun, dari 1 mata kuliah sampai 4. Jadi pegang seminar tentang bank dari nasional sampai internasional. Saya melakukan penelitian di Pulau Seribu, bagaimana masyarakat Seribu itu meningkatkan mutu hidupnya. Di samping sebagai penangkap ikan, tambak ikan, juga saya kembangkan tanaman baru yang populer dan bisa dikembangkan tanpa mengeluarkan biaya. Sukun, tahu? Pohon sukun. Itu di Pulau Seribu pohon sukun mas. Itu kembangannya kan dari akar. Wah itu yang saya buat penelitian dan dipuji oleh Gubernur Jakarta Suprapto waktu itu. Nah itu ceritanya. Ini juga dari kawan-kawan Pak yang hadir mungkin bisa lebih dekat mengenal jenengan, mengenal Pak Susilo sendiri gitu. Dari kawan-kawan mungkin ada yang ingin tanya gitu. Pernah interaksi sama Pak Soekarno apa tidak? Saya pernah 2 kali, pertama dielus-elus sama Bung Karno. Waktu itu ada pesta di ruang tengah istana, kan depan untuk acara nasional kan, di tengah itu acara hiburan, hari Kartini, hari hiburan seperti itu. Nah itu dapat undangan Pak Pram itu. Pram kan nggak suka nonton-nonton kan. Undangannya dikasihin saya berangkat itu mau akan minum di ruang tengah, banyak pengen kencing. Yang masuk ruang belakang nyari tempat ini gimana ini? Tahu-tahu ada laki-laki gundul, pakai kaos putih, celana pendek, oblong itu. Dia panggil, bang, tempat kencing di mana Pak? Bukan WC kan, itu bahasa Belanda. Deketi saya, kepala saya terus sambil nunjuk. Pulang saya ceritakan pada Pram, itu siapa itu laki-laki gundul itu bujang. Soekarno itu. Karena kalau nggak pakai peci kan gundul, tahu nggak? Pram itu Soekarno itu gua itu kan karena peci. Di luar negeri juga Soekarno itu karena pecinya. Satu kali kan saya makan di restoran desa itu ya, nunggu itu kendaraan. Tahu ada laki-laki Rusia nunjuk saya, Cina ya kamu? Bukan, saya Indonesia. Oh Soekarno ya. Peci saya disak objek, dilemparin duit 20 rubel. Jadi dibeli nih peci saya 20 rubel. Jadi orang Rusia itu kenal Soekarno lewat pecinya. Peci hitam itu Pak ya? Iya, peci hitam. Kalau peci putih kan habis naik haji. Kalau peci putih kan naik haji Pak. Peci putih, iya haji. Yang sudah haji gitu. Saya ingin tanya 2 sedikit. kali saya ketemu Bung Karno, yang kedua tahun 64 menjelang ke-30. Bung Karno kan berkunjung ke Moskow. Dikawal oleh pramugari Kantas, tahu Kantas?
penerbangan milik Australia itu kan Qantas. Nanti namanya Qantas. Dikawal oleh 2 pramugari, rambutnya itu belum lewat. Cantik bukan itu orang asli. Tahu wajah laki-laki pemuda kan. Dia duduk di sofa di kiri kanan dikawal oleh 2 pramugari itu. Namanya bongkar rajin orangnya. Namanya Garuk. Roknya ini. Orang teriak, komentar masing-masing. Tapi yang utama apa? Atasnya belum deh kok bawahnya kayak. Wah, menggemparkan itu. Pak Susilo, Ngerti nggak maksudnya itu? Coba jelaskan, Pak. Terakhir, Pak. Penjelasannya Itu panas. Ibu, nama ibu saya. Ibu Susilo. Saidah, anaknya garis pantai. Tahu garis pantai baca enggak? Ya garis pantai itu kan warnanya biru. Matanya biru. Dikawin sama penghulu Rembang Haji Ibrahim, istri yang kedua. Punya anak. Kenapa matanya biru? Kemudian jadi istri saya. Kenapa matanya kok biru? Kenapa kok matanya kok biru? Kan itu turunan Belanda sama Cina. Oh iya. Dikawin sama penghulu Rembang. Sejak itu kan menarik matanya biru. Umur 13 dikawin sama penghulu Rembang Haji Ibrahim yang poligam berat. Lalu bapak saya dari sendiri itu monogam berat. Oke mas? Ngerti mas? Monogam berat, monogam berat. Nah itu ngenget begitu. Begitu kawin pindah ke Blora, menggantikan kedudukan Dr. Sumono yang mendirikan sekolah di Blora kelas 2 Quack School, sekolah rakyat, Polok, nyebutnya perpelek orang Blora, Polok untuk rakyat. Saya malu duluan mau menghargai karya-karya Pram yang tadinya dihina di banyak termasuk Rendra, Ketua Ismail itu kan nggak suka, merasa mereka itu lebih mampu dari Pram. Kan Pram pernah dihina oleh redaktor, oleh Pusaka dan kritikus sastra Bafas, pernah dengar? Rara. Sementara Pram menggabungkan tulisannya antara fiksi sama fakta, pasti gagal. Padahal terbalik kan, Pram itu bukunya itu gabungan fakta sama fiksi. Kalau cuma fakta yang menjemukkan, si kitab juga tidak menarik kan, jadi gabung. Jadi Pram ahli menggabung fakta sama fiksi. Negara di pantai itu kan Pram, kakeknya kan kalau menurut Pram kan mati di pinggir jalan. Kan didramatisir. Kakeknya, neneknya Pram itu mati ini di rumah tetangga, tapi kan bukan di pinggir jalan. Waktu kan membuat orang tersentak, Pram itu pintar menggabungkan fakta. Silakan aja tanya apa aja, kalau enggak yang keras mas ya. Oh baik. Kasih mereka nama mas. Kan yang keras saya agak turutin. Terima kasih sudah diberi tempat mas-mas dan kawan-kawan sekalian. Saya Hasisi dari Tamanan. Kebetulan saya mendapat informasi ada adiknya Mas Pram kesini. Nah, langsung pertanyaan. Dulu Pramudia ini kan dikenal karena tulisan-tulisannya yang sangat bagus, menggambarkan tulisan-tulisannya. Tulisan Pak Pram itu dikenal bagus ya Pak. Ya, dan menimbulkan semangat perjuangan seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Pram itu teguh memperjuangkan apa yang diinginkannya? Apa yang diharapkan oleh Pram dengan tulisan-tulisannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan agak nyeleneh sebenarnya. Tadi kan Mas Susilo kan pernah ke Moskow gitu. Nah, pernah ketemu dengan kita Khrushchev apa belum? Ini kita Khrushchev. Oh iya. Khrushchev. Karpov, Kasparov.
saya ke Moskow itu penguasa Soviet Khrushchev menggantikan Stalin. Stalin meninggal, gantinya itu Khrushchev. Gitu. Jadi ya tahu lah. Orang bilang sistem keterbukaan Uni Soviet yang disebutkan Gorbachev. Jadi kalau saya Khrushchev karena dialah yang pertama kali membuka negara berpintu besi itu dengan Festival Pemuda tahun 57. Festival Pemuda tahun 57. Khrushchev ke Indonesia tahun 58 berkunjung ke UGM. Itu kan sambutan kota pelajar itu begitu hebat. Sehingga Khrushchev kan pernah janji mau mendirikan sekolah untuk mahasiswa AAA di Moskow. Didirikan tahun 60. Oke. Janji tahun 58 60 jadi perguruan tinggi Asia, Afrika, Amerika Latin yang kemudian tahun 62 diganti dengan Universitas Patrice Lumumba. Pernah dengar? Patrice Lumumba itu tokoh Kongo yang pecah, Kongo Leopoldi dan Brazzaville. Salah seorang nasionalis itu mati ditembak. Itu dipakai nama perguruan tinggi itu. Jadi Patrice Lumumba University. Jadi lah saya lulusan itu angkatan. Kami itu sebenarnya senang jadi orang bebas. Jadi cita-citanya itu kebebasan adalah iman. Ada perahu itu saya mengatakan belum manusia ada kalau tidak bebas keimanan. Ada sendiri. Perang salah paham agama itu cuma sandaran hidup. Buktinya perang itu orang beragama, waktu kecil kan sunat, tapi tujuannya PKI, komunis, akhirnya. Nah itu suatu kali kan perang menyelingkuhi babu penjara, tangkep, dihukum 3 malam nggak dikasih makan, diasap, tahu diasap. Kamarnya itu disemprot sama asap supaya mati. Nah itu dia yang Tuhan, kalau sama sini dibutuhkan, beri saya hidup. Kalau tidak, cabut nyawa saya. Atau kan benar-benar masih dihargai kan. Pak Khalid ya. Bukunya yang pertama, perguruan kan di juara pertama. Pernah kan? Nelayan Banten. Perguruan. Perbu novel kok gimana sih? Ya hasil dari orang-orang baca novel itu Pak. Nah, itu biasanya kan masuk artikel pertama baca. perguruan juara tahu lomba yang dilakukan oleh Balai Pustaka, pimpinan lombanya Habib Yasin. Tahu Habib Yasin? Kan sepupu Yasin dulu orang Manado. Nabi sastra Indonesia kok nggak ngerti kamu gimana sih? Orang Manado pengen jadi penyair nggak punya bakat, terus banting setir jadi kritikus. Itu ketua lomba yang nyelundupkan naskahnya perang itu Hans Racing, ahli apa itu hukum adat, muair bahasa Jawa, lebih pintar dia daripada saya bahasa Jawanya. Ahli bahasa Jawa itu yang menentukan pada lomba udah ditutup. Tapi karena Hans Racing kenal sama Yasin diterima. Orang Belanda itu. Selama itu menang. Van Racing yang menyebutkan Van Racing. orang Belanda itu. Belanda itu ahli bahasa adat Jawa itu. Tinggal di Jalan Gresik. Anak-anaknya perang mengingatnya kakek. Kakek mengingatnya. Rapet semuanya orang. Pintar bahasa Jawa, pintar dari sana. Itu Mas, bahwa yang diharapkan oleh Pak Pram dalam tulisannya itu kebebasan, gitu. Bahwa kebebasan itu adalah iman. Your mind cannot be imprisoned. Pikiranmu nggak bisa diberangus. Yang pertama, yang kedua, victory is the glory of any nation. Pernah dengar? Freedom is the glory of any nation. Itu kata-kata negara. Didukung oleh pendapatnya Kennedy waktu tembak mati itu. In politics there are no friends,
Tolerance, forgive but never forget. Didukung oleh Presiden Amerika lain, Thomas Jefferson, pernah dengar? Yang isinya orang negro itu loh. Politik itu seperti candu. Orang tidak mengerti tujuan akhirnya, tapi siap mati berkalang tanah. Itulah politik. Kamu itu ya nggak senang politik. Yang dicita-citakan adalah kemerdekaan, kebebasan. Dari kawan-kawan, baik. Tujuan dia PKI, ATS, Rekra itu semua tujuan kita. Yang Apalagi Dirjen Kebudayaan Profesor Dr. Edi Setiawati, pernah dengar? Dirjen Kebudayaan. Dia kan mengatakan bukunya Prabumi Manusia itu mengandung ajaran Marxisme, Leninisme yang terselubung. Kalau menurut saya yang harus ditangkap ya Dead Jordan itu gelar S3, ya berapa tuh mata-mata SD? Kapan belajar Marxisme? Jadi kan Pram bilang kalau tulisan saya mengandung ajaran Marxisme, itu Marx sama Engels yang niru saya. Sebenarnya orang samin gitu. Kalau saya harus ditangkap ya Edi Setiawati. Apalagi itu ada punya saudara namanya Teguh Anwar. Itu adiknya penulis dari Sekali Semarang, pernah dengar? Hadini. Ya. Pernah dengar nggak? Hadini itu perasa hebat, mas. Kawin sama diplomat dari Perancis, punya anak dua, tinggal di Perancis, terus pulang ke Indonesia dari pengarang Sekayu gitu loh. Nah, itu saudaranya Dirjen Kebudayaan Profesor Dr. Edi Setiawati itu. Dulu kan indekosnya di Jalan Jawa, Menteng. Dulu paling mewah itu Jalan Jawa Jakarta. Sekarang kan Mega Kuningan. Monggo tanya apa aja, kalau enggak saya yang nanya. Cek. Selamat malam Pak Sus, selamat malam teman-teman semua. Dari Sidoarjo. Iya. Saya ada dua pertanyaan Pak yang Sidoarjo Jawa Timur atau Sidoarjo Jawa Tengah? Timur Bapak, bersebelahan dengan Pasuruan. Saya ada dua pertanyaan Bapak. Yang pertama, saya pernah membaca bahwasanya di tahun 1965 itu Pak Pram mengalami vandalisme atau penjarahan di perpustakaannya. Yang pertama itu karena kenapa Pak? Kenapa Orde Baru sangat takut bahkan merusak perpustakaan pribadi Pak Pram, yang akhirnya ada beberapa buku yang tidak selesai seperti Gadis Pantai, Panggil Saja Aku Kartini, dan lain-lain esainya Pak. Yang kedua, kenapa selama kurun waktu hingga 2025 Pak Sus, bukunya baru dicetak di tahun ini Pak? Kenapa tidak dari dulu? Apakah ada mungkin masalah dengan penerbitnya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Sebenarnya buku Pram itu terbit sudah sejak Pram bebas dari pulau ini, apa? Pulau Buru. Bukan Pulau Seribu. Oh. Dia kan ditahan di Pulau Seribu itu. Pulau Edam. Di sana 3 tahun terus dipindah ke Bukit Duri. Jadi bukunya Pram itu sudah terbit macam-macam tahun itu menjelang proklamasi itu. Proklamasi 45 itu. Nah, kaitannya dengan tahun 65, hari pertama G30 itu rumahnya Pram dikepung oleh kami KAPI, tahu? Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Persatuan Aksi Pemuda Pelajar itu dikepung, dibakar mas. Perpustakaan itu isinya kira-kira 50.000 buku, punya Pram, punya saya, dan punya Pak Kusala. Karena waktu itu kami belum punya rumah, jadi persiaan buku kami kita titipkan di situ, itu dibakar. Makanya Pram protes dengan motonya, bacalah bukan bakarlah. Jadi moto perpustakaan Patapa sampai sekarang.
Nah itu bakarlah dan bacalah bukan bakarlah, saya lanjutkan menjadi bakarlah. Kalau kan jangan dibakar, dibaca. Saya lanjutkan bakarlah. Tapi isinya beda, semangatmu membaca dan menulis. Perpustakaan yang saya dirikan tahun 2004 ketika saya pindah, saya kan keluar dari Blora tahun 50, kembali ke Blora 2004, jadi saya meninggalkan Blora itu 54 tahun mas, mengembara kemana-mana dari kere di Rusia, di Jerman, segala macam sampai ke Blora. Baca buku kan, dari Blora ke Rusia, dari Blora ke Siberia, tulisan saya kan dijual, enggak, belum pernah baca ya? Belum. Nah, ada itu. Jadi semua itu saya tulis sebagai pengalaman yang sangat jarang kan. Saya itu orang Indonesia pertama tahun 72 yang pernah menjelajah Kutub Utara. Satu-satunya orang Asia Afrika. Penulis juga nggak? Dapat gelar S3 itu saya mengalahkan mahasiswa dari lebih dari 100 negara. Dapat S3 kalau di Rusia kan 2 tahun ya Pak. Saya cukup 3 semester 3 jam. 3 jam itu saya debat rame sama kunci. Kalah dia sama saya. Gara-gara dia menanyakan hal tentang sastra. Kepala sekolah Saya kan nulis sejak yang umur punya 11 tahun itu, banyak baca, banyak menulis buku. Nah, itu pertanyaannya sesuai dengan keahlian saya. Dia nanya, buku apa milik orang-orang Rusia dan Uni Soviet yang kamu baca? Ngerti mas? Saya sebutin pengarang-pengarang Rusia itu. Kaget dia. Ketika saya ceritakan seorang pengarang yang baru naik daun, Cengiz Aytmatov namanya. Bukunya itu Sang Guru Pertama. Seorang pejuang Revolusi Oktober dapat tugas untuk membuka sekolah di sebuah republik yang ketinggalan zaman. Ngerti? Ada di sendiri setengah buta huruf. Misalnya Pak, revolusi, damai, ini loh Pak, kata-kata revolusioner. Ada dia itu setengah buta huruf, dapat tugas, berangkat katanya. Wajib. Nah, di sana itu lagi pidato di sebuah lapangan, jatuh pingsan dari kudanya. Nanti ya karena lapar dan haus, jalan jauh, itu ditolong oleh orang banyak, dikira ke sebuah gudang. Gudang itu ternyata kemudian dijadikan sekolah di mana dapat tugas, ngerti mas? Nah di situ ya banyak anak-anak yang diajari. 1, 2, makin lama banyak. Suatu kali ada muridnya yang perempuan yang tanggung umurnya, nggak masuk. Nah dia tanya kemana anak itu, teman-temannya bilang dipingit mau dikawinkan. Nah, model gitu kan budaya kayak orang Indonesia juga kan. Pernah baca Inem nggak? Punya Pram. Itu kan umur 8 tahun dikawinkan. Jadi anak-anak itu juga mau dikawinkan. Di situ juga begitu di daerah itu. Negara Republik yang ke-8 itu. Nah itu nggak masuk, ditanya oleh gurunya kemana, dipingit mau dikawinkan. Marah dia, menghubungi ke penguasa setempat supaya anak itu dibebaskan. Kalau dilarang oleh orang tuanya, tangkap itu keluarganya, orang tuanya. Dibebaskan, terus disekolahkan di Republik yang lebih maju, Uzbekistan. Oke, nah dengar nggak Uzbekistan? Republik Soviet itu. Disekolahkan sekian tahun kemudian dari Profesor Dr. Bismat. Profesor Dr. Bismat tahu fisika matematik. Dapat tugas membuka sekolah perguruan tinggi di tempat dia lahir itu. Oke. Nah dia tanya ingat sama guru pertamanya itu, di mana itu masih hidup? Udah orang udah nggak tahu. Padahal dia masih hidup. Kerjanya jadi tukang antar surat kantor jawatan dinas OTT, tukang antar surat dulu, ngerti nggak? Nah dia jadi rektor institut yang baru dibuka. Nah itu kan suatu akhir yang tragis ya, gurunya jadi profesor, muridnya dari gurunya dari tukang surat, muridnya dari
rektor. Nah itu saya ceritakan pada penguji saya. Masa ada buku yang dulu saya baca kok. Kalau nggak percaya besok saya kasih. Terus saya lulus itu 3 semester, 3 jam sama jawab. Kalau bukunya Pak Susilo sendiri tidak tidak dilarang pada zaman Orde Baru. Kenapa? Bukunya jenengan. Nggak ada yang dilarang, malah jadi buku wajib kok. Komunitas kecil itu diputuskan Menteri Pendidikan sebagai buku wajib untuk anak-anak. Dunia Samin baca, itu ada usul juga akan dijadikan buku wajib karena penuh dengan kearifan lokal orang Samin. Banyak mengusulkan untuk dijadikan buku wajib. Jadi juara Nobel Jawa Tengah, Balai Bahasa Jawa Tengah dapat hadiah 15 juta. Tapi bukan korpor sekitar area itu kan saya anggap korpor sekitar area itu dianggap oleh Balai Bahasa Nobel. Karena aja ya orang kan penilaiannya macam-macam. Buku Pak Pram yang dicetak terakhir itu kan punyanya Hasta Mitra ya Pak, yang 2003. Kenapa setelah 2003 itu tidak ada cetak ulang lagi Pak? Padahal anak-anak muda itu harus tahu bahwasanya terutama tetralogi itu salah satu bentuk gambaran Indonesia tentang nasionalisme Pak. Pram itu kan dilarang menulis, itu dulu itu sama di mau penjara kayak gitu Mbak. Yang memberi izin itu Jenderal Sumitro, Ketua Tepaat Pulau Bulu, itu yang memberi izin. Saya pernah menulis dengan tulis tangan di kertas semen. Dokumen itu sekarang disimpan oleh Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Ada di sana itu yang dibunyikan itu orang Jawa itu. Iya kali. Sekarang udah kena saya pernah ketemu dia. Itulah yang menyelamatkan itu. Jadi itu kan kertas sampai dapat pulpen dibuat-buat yang kelas. Rekor muri itu loh. Tahu kan siapa namanya itu? Tionghoa yang kecil itu loh, pemain musik piano. Orang yang kecil itu loh. Rekor muri. Iya. Nah, Kan rekor dunia, world record sama kalau Indonesia kan rekor muri. Yang memberi hadiah medali Agung karena menyimpan dokumen. Jadi kayak gitu. Jadi adalah orang-orang yang pro maupun yang kontra tentang perang. Soal sejarah itu tergantung kemampuan kita mengaitkan sejarah dengan revolusi Indonesia dan sebagainya. Contohnya ya, seorang ini loh Mas Benedict Anderson tahu dari Cornell. Kan Pram menulis buku tetralogi buru. Nah itu maunya Benedict supaya Pram menulis tetralogi yang kedua itu sampai proklamasi 45. Benedict maunya. Loh, orang kok ada yang ngatur ini gimana? Jadi Pram dianggapnya ngawur. Karena Pram tetralogi yang kedua kan Mata Pusaran, Arok Dedes, pernah dengar? Angir sama Mata Pusaran itu. Dia kan mundur kan dari waktu itu. Nah, itu dikritik habis Pram katanya ngawur. Jadi tiap orang kok punya pendapat sendiri yang padahal dia itu kan meneliti Indonesia yang paling kambuh. Kan matinya di sini ya. Di Malang. Ketemu pacarnya di Batu. Kan punya pacar orang Indonesia. Kelahiran Guangdong, Cina, besar remaja di Irlandia, kepingin jadi pelukis, nggak punya bakat. Terus kuliah jadi guru besar di Cornell, itu sahabat saya. Nah, jelas ya. Anak saya namanya Ben itu ya dari nama dia Benedict. Anak saya kan Bene Santoso. Diambilkan dari Ben itu karena sahabat adik saya. Yang membantu saya menulis disertasi yaitu tulisan tentang Indonesia, ekonominya itu kan. Orang kan menerbitkan tentang Indonesia, antara lain bukunya Benedict itu Revolusi Pemuda, pernah dengar?
bukunya yang utama. Revolusi Pemuda itu misalnya Benedict. Di Blora ada rencana pembangunan nama jalan dinamakan Pramudianantatur itu sudah Ketika saya pindah ke Blora tahun 2004, nanti mas, Blora itu Jalan Sumbawa Sakup di kudeta. Jalan Pramudianantatur X Jalan Sumbawa. Nah ini banyak orang keberatan. Nanti mas, Jalan Pramudia mau dibikin di daerah baru di sana itu. Jembatan Kaliwangan, Kaliusi itu belok ke timur itu namanya Meran, itu mau dibikin Jalan Pramudia sepanjang lebih dari 2 km. Mau dibikin kota baru itu. Tapi kalau saya kan dari sejarah, karena Pram kecilnya kan di situ, rumah warisan bapak terakhir saya di situ. Di depan sekolah itu ada sekolah milik bapak saya dulu dijual oleh Carik, tahu? Gawe kelurahan gitu. Waktu itu di rumah itu kan nggak ada orang, semua keluarga dari situ. Nah, itu dianggapnya nggak ada yang punya, terus jual tanah di depan sekolah. Sekarang jadi SD2. tapi namanya masih tetap Jalan Sumbawa atau nama jalannya tetap Jalan Sumbawa itu selama abad terakhir itu sudah ganti 9 kali. Ganti namanya, yang terakhir kan Jalan Sumbawa, Sakup dari Jalan Pramudia X. Nah, itu ada kolonel pensiunan tinggal Jalan Sumbawa keberatan karena itu banyak biaya itu. Nah, jadi kalau dia tanya gitu, saya tanya sama kolonel itu, apa nggak keberatan? Saya tanah itu pagar mundur mas. Jalan Sumbawa 2 itu dulu cuma bisa dilewati beca, saya mundur 200 meter persegi, sehingga mobil itu bisa tembangan jadi lebar. Apa kolon itu keberatan apa enggak? Enggak mas? Iya. Jalan Galingsong yang sekarang jadi Halmahera itu yang ke utara, itu ada sekolah milik bapak saya, Institut Budi Utomo, itu juga kita hadiahkan pada negara. Sumbangan kami buat generasi muda demi pendidikan. Itu tanahnya aja sekarang paling enggak 5 miliar. Sekolah SMP 5 sekarang itu. Apa enggak keberatan itu? Kolonel. Nah, coba mas, kalau yang menguntungkan aja enggak keberatan, ngerti nggak? Itulah negara. Apalagi kolonel. Kolonel itu apa? Kata kasarnya abdi negara, ya apa enggak? Iya, abdi negara. Abdi negara hasil kerjanya apa? Kata kasarnya, aku nggak tahu. Dia yang mukul orang. Nah, nah, saya itu kan merasa diseksa lebih dari mata saya buta mas, tonjok. Mata buta ini mas. Padahal saya masuk Brigade Sukarelawan Trikora, tahu? Waktu ngerti Papua itu, letnan banget sana, Batalon Serbaguna, kepala berpekara. Jahat Korea. Arabnya Pak, tahu kan dikeblok gimana? Iya. Jadi di sini Indonesia itu samar perbedaan antara pejuang sama abdi negara. Pejuang kalau Tan Malaka pernah dengar? Madilok. Pejuang itu tidak ada yang nyuruh, tidak minta ganti rugi, dan tidak minta imbalan. Saya jelek-jelek berjuang, harusnya dapat bintang. Gimana mas? Kalau tahu saya buta, istri saya kan nggak mau kan, suami kok buta. Padahal kan mata nggak punya peran apa-apa mas dalam keluarga. Nah iya, untung aja dia nggak tahu. Istri saya yang ketiga ini umurnya beda 30 tahun mas. Tuaan saya 30 tahun, baru tamat SMA jadi pacar saya. Waduh kalau jatuh.
Jadi masih laris. Saya itu punya ini watak fotogenik. Tahu fotogenik? Dulu kamera face istilahnya. Saya itu jelek, tapi kalau difoto ganteng. Banyak wanita tertarik itu. Kata waktu berangkat kan gundul kayak Anda gini. Ngerti nggak? Pulang kan saya kayak kriminal. Pram tuh nggak kenal. Ketemu saya 17 tahun nggak kenal. Waktu dia dibebaskan dari 20 kan banyak yang ngasih selamat. Ngerti nggak? Saya antri sambil nangis. Ya kan saya ngengem. Begitu saya salaman, saya nggak kuat nangis itu, teriak nangis itu. Tegur sama Pram, nanya sama istrinya di samping, itu siapa tuh atau cengeng? Itu adik lo. Ngaku adik kebanggaan, ketemu nggak kenal, bayangin. Makanan yang nggak ada kan waktu itu nggak pahit rasanya. Nggak kuat saya makannya karena penghinaan. Adik kebanggaan ketemu nggak kenal. Penghinaan. Buat saya. Pahit kafe makanan ini. Dulu Pak Pram kan pernah diwawancarai. Sama siapa? Stasiun TV itu Pak, diwawancarai di stasiun TV. Pada waktu itu Pak Pram mengatakan terkait apa itu Mas? Buku Multatuli. Buku Multatuli. Multatuli. Stiker. Apa? Stiker Mas Avelar. Ini nang kene iki. Nang Selagai. Jadi kalau misal politikus Indonesia tidak membaca itu, Oh, Budi anu sih? Budi Utomo. Politikus Indonesia, seburuk-buruknya orang Indonesia harusnya dalam kacamata paling tidak punya sisi kebaikan yang ada di buku Multatuli itu. Setia Budi ya. Setia Budi. Berarti politikus Indonesia harus membaca Multatuli untuk Multatuli. Stiker Multatuli. Oh, kon kapok kon. Sing luwih tuwek awakmu ketane. Mas Avelar. Itu dia punya kata-kata mutiara tuh. The plicht van een mens is man te zijn. Tugas manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. Kata mutiara itu. Tapi kan nggak jelas. Dari manusia sendiri itu bagaimana? Nah itu diselesaikan moto itu oleh bapaknya Pram. Untuk menjadi manusia, Anda harus belajar. Supaya belajar harus bekerja. Supaya hasilnya untuk generasi berikut berkarya. Oke. Belajar, bekerja, berkarya. Itu berkarya itu diselesaikan Pram dengan menulis adalah karya keabadian. Jadi itu moto itu dikembangkan oleh bapak saya, diselesaikan oleh Pram. Jadi bapak saya itu kan senang baca bukunya Max Havelaar. Baca kan bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Pintar bapak saya. Ada stasiun TV yang mewawancari Pak Pram. Apa? Ada stasiun TV yang mewawancari Pak Pram. Di mana? Saya kurang tahu, tapi di rumahnya itu posisi tag videonya itu di rumah beliau sambil Rumah yang mana? saya kurang tahu ya. Kapan kapokmu? Ngerti kok. Yo, kapan kon kapok? Nah, itu saya kurang begitu mengerti. Mulai kepuyuh. Cuman yang salah satu poin dari wawancara itu yang saya tangkap adalah beliau mengatakan kalau misal seburuk-buruknya politik ada sisi baiknya. Salah satu yang terejawantahkan atau yang terimplementasikan adalah di buku Multatuli. Nah, Pram mengatakan pada saat itu politikus Indonesia itu tidak pernah membaca Multatuli, sehingga semua yang terjadi adalah keburukan dan kejahatan, gitu Pak. Menurut jenengan bagaimana tentang itu? Baca buku itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Suka baca apa enggak.
Jangan kalau Anda baca buku yang itu seperti makanan kacang goreng. Nikmatnya hilang ya lupa isinya. Kalau Anda baca buku sudah biasa, itu Anda bisa mencarikan apa yang Anda baca. Itu menjadi bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Buku siapapun. Ada pengarang laureat Nobel dari Swedia, Gunnar Myrdal, mengatakan semua buku ada manfaatnya. Tinggal bisa atau tidak Anda mengambil manfaat dari buku itu. Nah, itu kan tergantung Anda. Serius atau enggak? Benar atau enggak? Dia membuat buku 3 edition drama. Itu buku pengantarnya itu kata-katanya. Semua buku ada manfaatnya. Pernah baca Eka Kurniawan? Sampai itu kita Langsung privat ya. Saya itu nggak suka, itu buku pun saya dikasih orang. Tapi pesan dari Gunnar tadi itu saya buat sampai habis, Mas. Walaupun nggak suka. Katanya Eka Kurniawan itu pengikut beratnya perang, tapi bukan masalah isinya, tapi masalah tekniknya menggabungkan fakta sama fiksi. Nah, itu saya baca terus sampai suatu kali saya itu menemukan satu kata teman yang belum pernah saya baca selama saya bisa baca buku 80 tahun. Umur 80 tahun itu saya baca satu kata buatan Eka Kurniawan. Kaget saya teman. Begitu kagetnya kata itu saya ubah jadi bahasa Rusia supaya gampang ingat. Saya ubah jadi nama orang. Namanya Profesor Dr. Yogis, Bapak Teori Fungsi. Anda kalau mau jadi manusia, Anda harus punya fungsi. Benar atau enggak? Manfaat. Kalau enggak, kamu ternak. Kalau enggak punya fungsi, enggak lebih dari ternak kamu. Yang cuma berternak diri, kata Ibrahim. Benar ini? Nah ya itu, kata itu Mas, saya begitu kagumnya. Jadi buku di situ dijual kan, judulnya Serigala. Kata apa? Tahu nggak? Saya di sini saya bisikin. Apa Pak? Ini Saya aja ya yang tahu ya. jadi buku itu Apa? Serigala. Kontol kambing. Ya dia nanti bisikin yang pengen tahu. Oh iya, siap. Langsung saja teriakan Pak. Agak gimana ya? Agak serius. Enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Cukup nggak? Cukup. Nah, kamu umur berapa? Saya umur 20, Pak. Sudah punya pacar belum? Oh, Pak. Pacaran lah kamu pintar. Sudah kepingin kawin. Pak ya. Wadinya itu saya goblok Mas. Kan sempat SD nggak naik. Masuk akal. Ujian SD nggak lulus. SMP mau naik ke SMA pakai 53 nggak lulus. Tahun kedua 54 kalau nggak lulus lagi mau ingin bisa naik sepeda. Nah itu ternyata saya jatuh cinta pada pembantunya baru saya umur 37. Babunya. Tertarik kan bukan masalah umur, Tapi semo saya senang itu lihat. pantat. Hah? Ada sesuatu yang menarik. Soal mancing. Istilahnya Bung Karno, sugeng suntak. Oh, susu ageng. Susu mentek. Ya itu. Tahu saya itu, apal saya. Nah itu tertarik Mas. Nah, padahal saya disuruh ngantarkan dia pulang ke Cirebon, kangen sama anaknya. Kita kan ngontrak di sebuah rumah petak. Sembarang cerdas iku susu. Belum masuk desa. 25 tahun kemudian baru. Pacarmu krempeng apa ora? Serangan di dapur itu tinggalnya kan di dapur. Kampung. Oh. Plak, tahu. Boleh suman. Itu batas pembatas Kayaknya sing mendek. kamar dapur sama kamar Kayak isa-isa. dinding jadi gedek tahu kan. Jadi kan tembus. Nah, itu saya suka ngintip di situ. Nah itu disuruh bagi saya ngantarkan pulang ke Cirebon supaya dia tertarik. Saya menganggap dirinya saya pelajar hebat.
bawa buku matematik. Supaya dia tertarik saya itu belajar hebat. Padahal rapor saya 456. Eranya pulang antar kan. Kemudian kan 10 matematika tahun 57 jangan sembah 10 lagi, ekonomi 9, bahasa Inggris 7, masuk ITA pakai 10. Mitra itu rektor, tahu ya bapaknya berapa? Ekonomi. Iya, jangan masuk ekonomi. Kita ini kalau mau pindah pacaran. Cari cewek yang sugeng sama suntak. Sumpah kayak Pak. Nah itu orang tergantung masing-masing apa yang menarik buat dia. Belum mesti suntak. Ketika bersama Pak Pram, Ya, bersama-sama Pak Pram. tempeleng 2 kali. Kenapa itu Pak? Gara-gara gini dia perintah pulang sekolah makan, ya, makan, Persetubuhan. mandi, belajar. Di rumah nggak ada makanan. Pulang Saya nggak sekolah enak itu saya cari ngomong. buah ceri, tahu mas? Kersen. Pohonnya itu waktu itu buahnya pohon ceri. Kenyang baru pulang. Dari mana kamu? Dia mau biar tempat. Jadi Pram itu kakak tertua, pengganti orang tua, tapi juga musuh saya. Yang kedua saya ditempeleng waktu di Tanah Abang ikut dia itu. Saya beli koran, naik sepeda, dituduh nabrak anak kecil. Polili namanya, padahal anak itu nabrak tiang gang, jatuh ke got, jatuh sendiri, tapi si fitnah saya tabrak, ngerti mas? Pulang dari koran, saya beli koran itu, saya pulang kok semua gang di mobil itu tulis naik sepeda harap turun. Saya kan nggak merasa nabrak, naik sepeda aja gitu. Baca koran kan terus tidur, dibangunkan oleh kakak saya, Pak Ustaz, suruh bangun, suruh minta maaf keluarga yang anaknya saya tabrak itu. Padahal saya kan nggak merasa nabrak. Suruh minta maaf, ditempelengin, minta maaf terus. Nah, minta maaf. Habis nangis kan gampang tidur. Anak kecil nangis kan gampang tidur. Saya dibangunkan lagi, suruh pakaian yang bersih. Waktu itu zamannya anak kecil di Jakarta itu dibuang ke penjara anak-anak Tangerang. Kan dengar? Belum. Saya pikir wah ini saya mau dibuang ke Tangerang itu. Dipegangin tangan saya kiri oleh istrinya, tangan kanan Pram masuk 2 gang. Diajak kemana nggak tahu waktu itu. Naik beca, istrinya Pram waktu itu belum punya anak, baru hamil 3 bulan. Pram naik, terus saya dipangku sama Pram. Tadi habis dikebuk kok ini dipangku. Aneh kan? Mangku saya itu Pram tahu nangis. Nangis, Pram itu tegar, terharu sama dirinya sendiri, begitu kejam sama adiknya yang nyating dia tuh. Ngerti nggak Pak? Menyesal dia. Untuk menyesal itulah dia ngajak saya nonton bioskop di Capitol waktu itu, yang sekarang itu ada restoran terapungnya, di depan tuh benteng Friedenberg buatan Belanda, sekarang jadi masjid terbesar di Jakarta itu. Apa mas namanya? Istiqlal. Yang mampu menampung jemaah 10.000 itu. Istiqlal. Ya. Istiqlal. Di pintu air itu. Ya, Istiqlal. Bener. Dekat gereja itu. Ya, katedral. Istiqlal ya. Ya, dekatnya depannya katedral. Nampung jemaah. Kayak dengan masjidnya itu Al-Zaitun 100.000 masjid itu nampung. Pernah dengar Al-Zaitun Indramayu? Panji Gumilang. Oh iya. Dari Gresik kan itu. Tahu ya? Itu agama dijual. Anda nggak usah sembahyang, saya nanggung. Ya. Tapi bayar. Panji Gumilang. Kita serah aja orang menilainya.
Itu. Apalagi tadi Kami. Ada yang tanya? Ini kan anak-anak muda sekarang itu budaya membaca dan menulisnya itu sudah turun. Saran dari Pak Sus apa? penelitiannya kan selalu nomor 2 dari bawah. Nah, Indonesia. saya itu juga merasa prihatin mas, maka saya buka perpustakaan Pataba itu. Keuntungan jual beli buku itu saya membuka perpustakaan di Gelora dan sekitarnya lebih dari 20 perpustakaan demi untuk meningkatkan budaya baca anak-anak. Lebih dari 20 mas, Gelora, SD, SMP, SMA, Insam Gemilang, SMP 2, sampai Cirebon, Gubuk, Semarang Selatan. Itu banyak mas, sampai Cepu baca buku, Randu Blato, mana lagi itu, Mojokerto, sampai Bondowoso. Demi hasilnya saya nggak tahu, yang penting saya demi meningkatkan budaya baca tulis di Indonesia. Itu ada tujuan. Hasilnya terserah pada masyarakat itu sendiri. Makanya perpustakaan Pataba itu nirlaba. Oke mas, nggak ada untung tapi kita bagi jadi buku gitu. Apalagi tadi tanya. Hal yang paling dikagumi dari Pak Pram apa? Apa? Hal yang paling dikagumi. Saya dari Pram. Iya. Musuhnya. Orangnya itu apa ya? Sering ingkar janji. Itu yang Nanti kamu saya sekolahkan sampai jadi sarjana. Tahu-tahu sebulan dikasih uang jajan, uang bayar sekolah 10 rupiah. Gak kurang kan? Emang kurang. Jangan minta kamu. Cari sendiri. Orang dari desa dikasih duit 10 rupiah untuk hidup gimana? Padahal di Jakarta waktu itu tukang jual rokok asongan dikuasai orang Betawi. Tukang jaga sepeda dulu belum ada motor, mobil itu dikuasai orang Betawi. Di Gang Kebon Jaya Kopir Gang 1 itu kan ada kuburan Belanda, di mana tokoh-tokoh Belanda itu dikubur kan. Itu kan banyak orang yang datang ke kuburan itu biasanya bawa kembang. Yang bawa kan itu orang-orang muda Betawi juga. Jadi semua tempat kerjaan itu dikuasai orang Betawi, ngerti mas? Nah, saya dari desa mau cari apa? Ya niru Pram. Pram menurut umur 13, saya menurut umur 11. Jadi akhirnya Pram kalah sama guru karena dari murid. Itulah dialektika, tahu? Dan sahabat dialektika, guru harus kalah dari murid. Kalau guru nggak bisa dikalahin oleh murid ya berarti masyarakat itu mundur. Pram kan saya habisin semua. Bukunya Pram berapa? 50 sampai 100. Pram menurut umur 15, saya umur 13, saya 11. Pram kawin 2 kali, saya 3 kali. Pram kawin 9, anak saya 10. Dalam kurung. Atau jadi semua saya kalahin Pram itu. Cuma masalah nilainya. Pram hebat. Kalau jumlahnya banyak. Ini aja sama si mau nulis 2 buku kira-kira 15 jilid. Sampai sang orang kami bisa baca kan buaya. Ada lebih dari 100. Bung-Karno kalah sama saya. Kalah. Buaya saya. Buaya. Saya punya pacar orang Jerman juga. Berlin sama Hamburg. Padahal itu kan bangsa Arya mas. Jerman kan bangsa Arya, bangsa tertinggi rasnya. Kalah sama bangsa Sudra. Ya kan bangsa Sudra, bangsa Kuli, bangsa Budak. Kan hebat berarti. Status bagaimana ngalahin perempuan. Itu salah satu Nah, ke pacarku. sangkar PS. Waduh langsung. Nanggung. Kalau ada ya. Kan nulis Pram itu 10 mas, buku 10. Pram ngomong 2 kali tentang saya.
Waktu baca bukan pasar malam ya, kenapa sih? Ada anak kecil yang nangis 3 malam itu saya. Ketika saya dapat S3, ada tamu dari Pulau yang Cirebon, ketemu sama saya di penjara itu. Pesan apa sama kakaknya? Bilang aja kalau saya udah lulus S3. Kemudian yang di Kendati mau disekolahkan sampai jadi sastra. Dia yang minta itu adik kebanggaan saya. Itu 2 kali aja selama ketemu 13 tahun, 17 tahun nggak ketemu nggak kenal. Saya berangkat itu krimis, pulang kayak krimis, nggak kenal. Ada kebanggaan ketemu nggak kenal, tempat sakit hati. Saya pada tempat pelatihan resmi di Seragen, namanya itu sudah legenda itu Gunung Kemukus. Pernah dengar? Gunung Kemukus itu perbatasan Seragen, Purwodadi. Tokohnya itu Dewi Ontrowulan. Tokohnya itu, lah itu ditiru Pram dari Nyai Ontosoro. Rupanya Pram itu suka keluyuran di pelacuran. Ngerti nggak? Pram itu kan lonte, tahu nggak? Bapak babu yang jadi seribu itu. Bahkan anak-anaknya sendiri mengatakan, Larasati tahu bukunya Pram. Itu anaknya bilang itu kekasih gelapnya Pram. Itu kalau menurut saya ngawur, ngapain? Kekasih gelap terang-terang banyak menjadi itu babu itu. Pernah baca nggak? Midah si manis bergigi mas. Midah hate me so met golden tongue. Itu kan dimakan kepada bahasa Belanda. Itu kan babu penjara Bukit Duri yang selingkuh Pram. Itu saya udah tulis suatu kali Pram ya malam-malam kepengen minta kos tahu sama istrinya. Istrinya keberatan, ogah, capek, ngantuk, sana cari di luar. Istrinya mau. Nah, itu sudah gajian. Pram ngajak saya naik sepeda. Ayo ikut saya kemana? Udah lah ikut. Saya ngikut boncengan naik sepeda ke Tojo. Ada kali Cideng namanya. Jadi saya suruh nunggu di jembatan, jaga ya sepeda ini. Ya, tak pergi ke rumah di seberang kali. Itu rumah babu penjara yang pernah diselundupkan. Tidak semanis masih itu. Itu dia interpol sama bekas itu. Ketika dia digunakan di Belanda ditulis dari itu suruh nikah semanis. Diterjemahkan ke bahasa Belanda, Mida het meisje met de golden town. Nah itu, nanti kalau ditanya Mbak, bilang aja dari rumahnya Yubar Ayo. Tahu Yubar Ayo? Sekjen Lekra. Tahu? Yubar Ayo. Itu kan penulis puisi, novel sepanjang kali Yogyakarta. Isinya itu penulis novel Rukiah. Pernah dengar? Istrinya Yubar tinggalnya di Jalan Musi, tak jauh dari Jalan Balikpapan gitu. Itu kan waktu peluncuran buku itu saya sebutkan siapa itu di Jalan Tarakan. Nah itu waktu itu ada Ayub Rosidi, tahu? Oh, Cak. Penulis yang paling produktif orang Indonesia itu. Ajib Rosidi. Saya. Iya. Nah itu, dia kan baca siapa itu Jalan Tarakan, dia kan tahu isinya. Ayo perlu dicerai, kok banget terus so, bukan wadinya Pak Pram, menggauli bekas babunya. Gitu ya. Pram kami semua 5 saudara, semua kena kasus selingkuhan. Hebat ya. Ini inspirasi. Yang paling sering saya Pram sama nggak kuat. Inspirasi. Ada lagi nggak? Referensi. Apa pengalamannya Pram? Apa pernah ke Surabaya atau enggak? Dia kan Pram itu kan bodoh, bapaknya itu nggak kepengen anak di sekolah, kembali di sekolah. Yang biaya itu ibunya. Ibunya itu kalau musim panen borong, padi, jagung, jumbo, udang.
nanti musim kemarau buah hasilnya itu lah kalau kan ya mas kan kita urusan teknografi saya ngetik juara ngetik ya jangan juara cepat gitu. Di mana itu di Surabaya itu daerah-daerah yang dia pernah kuasai perang Promo dan sebagainya itu. Nah itu suatu kali pulang itu bawa oleh-oleh buat kami gramafon, tahu? Piringan hitam. Nah itu dia bawa oleh-oleh itu karena Pram kan hidup dari jual beli barang bekas itu loh. Ngerti nggak? Ada orang jual gitu dia jadi perantaranya. Nah itu pulang bawa oleh-oleh piringan hitam dengan beberapa puluh piringan hitamnya. Itu ada lagu yang sepertinya menyindir keadaan ibunya. Orang Tionghoa penyanyinya saya. Mungkin kurus menggaruk lah papan digaruk di kayuan jati. Pada waktu itu ibu saya kan lagi sakit keras PPP. Kita putar itu lagu. Bapak saya ngamuk itu. Piringan itu diambil dari piringan itu dibanting biar wanto. Kita putar lagi lagu yang sama. Jadi kami itu bandel-bandel. Tapi bapak saya udah nggak mau berbuat lagi, biarin aja. Itu dianggap nyindir ibunya kan yang mau mati sampai TBC. Ibunya kan masih TBC. Udah 4 tahun kan. Bapak saya juga kena TBC 54 tahun. Bagi saya perempuan juga kena TBC, jadi suaminya juga TBC. Zaman dulu itu TBC. Nah, itu kan penyakit. Sekarang stroke ya. Itu jadi kan waktu di Wonokromo itu lah menimbul Saya ingin tanya, di usia yang udah senja seperti ini, apa Bapak punya impian atau masih punya impian atau cita-cita saat ini? Apakah Bapak masih punya impian sama cita-cita? Boleh. Untuk di usia yang senja ini. Pengen pacaran lagi nggak? Kalau ada yang mau, ayo. Masih. Istri saya ini yang nomor 3. Gak kuat melayani saya. Kawin aja lagi. Suatu kali ada tamu dari Ambon, Mas. Alirannya itu Zion, tahu? Zion Katolik. Datang ke Blora, kuliah di Sanata Dharma Jogja. Orang Ambon, perempuan muda. Datang ke rumah itu ya, kebetulan istri saya kan dari tukang mulung juga kayak saya. Nggak ada di rumah. Begitu lihat saya langsung udah ditubruk, Mas. Diciumin sama mulut susunya. Baru kenal itu kayak gitu, jadi tertarik karena saya yang ganteng ini. Siap. Nah, itu sering kok kayak gitu, Mas. Suatu kali ya, sekitar jam setengah kan ada Poin. lagi ngambil sampah itu tahu-tahu ada motor berhenti wanita. Ini yang megang dari motor, namanya kan. Udah ngambil. Ya saya ambil. Kasih duit 50.000. Loh, duit siapa kok? Bagi-bagi duit. Nama saya Jenny, pedagang sembako di Pasar Baru, Blora. Kenapa dikasih saya? Suami saya itu kena sakit lambung, sudah 8 bulan nggak kasih jatah. Oke, itu Pak rumah saya dikali Mangku. Blora ada kali Sampo, udah banyak ngalor, itu ada tempat pembuangan sampah resmi. Di depannya itu ada rumah di sini tadi, ajak main. Orang lambung lagi-lagi kan empok kan ya Mas. Nah, itu ngasih duit saya 50.000. Saya pikir mau aja. Tapi bukan di rumah itu saya mau mainnya. Saya kan punya rumah itu di samping rumah yang saya tempati. Ya bangun sama anak saya rumah berbahan kayu jati ya. Itu lebih mahal dari kayu sekarang. Kayu jati semua. 100 meter persegi, 3 tempat tidur, ruang tamu, rumah
apa ruang makan, rumah tempat tidur, mau saja main di sana, takut jebakan gitu, ngerti nggak? Kalau di usia yang sekarang, Bapak masih punya cita-cita ya? Ya, kalau ada mau saya mau. Iya. Jelas hari ini. Iya. Masih banyak ya orang seneng. Iya. Kayak orang Ambon tadi ketemu langsung merangkul. Tahu-tahu istri saya datang. Dari Jogja itu. Ojo kesuwen jak nang tretes sih. Kemarin ada orang dari Makassar 3 orang. PPK tahu. Dari Makassar sampai Blora itu katanya numpang-numpang itu 6 hari. Datang ke rumah, ya saya kasih makan tidur di rumah. Nah itu kemudian saya ajak makan di depan rumah kan ada kafe kan. Makanan utama itu mie rebus, mie goreng, kopi susu dan sebagainya. Ya biasa lah ya, ada cewek satu gitu. Ketika teman-teman mau berangkat melanjutkan di Semarang, si cewek itu lari. Jadi kemudian dekat saya, ngomong bahasa Jerman, ini berisik, tindak saya bilang Jerman, tahu ya? Itu kan ungkapan yang paling gampang. Padahal ada ungkapan yang lebih bagus. Ikan lieben ohne dich, saya tidak bisa hidup tanpamu. Itu bahasa Jerman yang lebih bagus. Nah, jelek-jelek kan belum sama bahasa Jerman. Dulu, nggak tahu sekarang bahasa apa masih sama. Korea, sarang hiu. Mandarin ya. Totalnya berapa Pak? Bahasa yang dikuasai totalnya berapa? Apanya? Bahasa yang Bapak kuasai. Gak ada orang yang kuasai bahasa itu, gak ada mas. Paling bisa. Saya tanya juga ada bahasa Indonesia nggak tahu. Bahasa Jawa. Orang Jawa kan tahu. Benar. Coba saya tanya. Wis mangan kolor. Kamu sudah makan kolor. Wis mangan kolor dong. Apa itu kolor? Ya kamu nggak ngerti kan? Bahasa Jawa. Hah? Apa itu kolor? Celana dalam. Wis mangan sokol. Jadi kan kayak lalu mangan kolor. Nah, itu kan kata-kata biaranya. Kayak gitu lah mas. Gak ada orang yang kuasai. Yang bisa berapa? Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Rusia. Tapi ya bisa ngomong. Tidak buta kalau ada orang aja ngomong. Itu aja yang penting. Saya pernah debat waktu naik speedboat dari Belanda ke Inggris. Belanda Inggris itu kan dicapai cuma dalam tempo 20 menit. Senangnya itu di speedboat itu jual barang-barang tanpa biaya cukai. Itu dia murah. Apa tahu ini? Senangnya saya itu debat sama 2 orang Amerika yang mau ke Inggris. Itu nah, Inggris saya kan ngaco kan. Itu mata-mata saya makan. Tapi yang penting kan dia ngerti. Jadi bahasa itu bukan benar salahnya, tapi dimengerti apa enggak kan. Saya cerita tentang siapa sih kalau namanya Kennedy waktu itu. Menyebutkan orang, Sabuan tak bukan dia. Hebat tuh sama orang Amerika. Bahasa Inggris salah Jawa. Jadi yang penting itu bahasa itu bukan benar salahnya, masih mengerti apa. Bisa ngerti nggak? Terakhir. Saya mau tanya. Sekarang umurnya kan 88. 87 87. Seminggu lagi baru 88. Pak Sus, di usia yang terhitung lama sekali ya. Kalau diukur dengan saya 50. Saya 50. Iya. Menurut Pak Sus, Tuhan itu apa sih? Ada nggak
Nggak usah bilang ada. Tuhan itu apa sih menurut Pak Sus? Dari berapa banyak pengalaman negara yang pernah dilewati, terus banyak perempuan yang pernah dilewati, Tuhan itu apa sih? Saya ya jelek-jelek itu Islam walaupun nggak patuh. Saya itu sembahyang di mana aja, tapi tidak mesti pakai bahasa Arab. Jadi nggak, Pak? Yang penting itu kita mengakui adanya Tuhan. Sembahyang saya nggak mesti ala Islam. Subuh ini, saya kapan aja ingat Tuhan saya sembahyang. Lagi nganggur, pengen tidur, saya ingat Tuhan. Kekuatan itu buat saya adalah mistik. Ada tapi nggak ada. Siapa nggak? Kita kan nggak pernah tahu siapa itu Tuhan. Kalau orang kepengen masuk surga, saya lebih senang masuk ke neraka. Kenapa? Surga itu katanya ada lautan susu. Padahal saya masih suka makan makanan soto babat dan itu. Ini adanya kan di neraka, bukan di surga. Jadi saya milih kalau mati itu bukan di surga, di neraka. Boleh aja kan? Iya. Itu kepercayaan saya. Jadi masalah Tuhan itu masalah yang sangat misterius buat saya. Tapi saya yakin ada itu. Saya yakin itu. Apalagi kalau Anda baca buku kuno buatan Cina, Hikayat Sejarah Ranjang Pengantin Cina Kuno. Di Perpustakaan Nasional juga buku itu nggak ada. Buku itu mengandung ajaran, kalau Anda baca buku itu, Anda akan terbebas dari minimum 100 penyakit. Minimum 100 penyakit terbebas. Padahal penyakit di dunia itu ratusan. Minimum 100. Kedua, umur panjang. Ketiga, gairah tinggi. Nah itu saya baca buku itu. Apa tadi judulnya? Kisah Ranjang Pengantin Cina Kuno. Ada bukunya saya. Karena itu apa? Pendukungnya Prabowo itu apa namanya? Partai apa Mas? Gerindra. Pendukungnya Prabowo partai apa? Gerindra. Gerindra. Iya. Bukan. Gerindra kan partainya Prabowo. Oh iya. Pendukungnya? Iya. PSI. Tahu juga datang 3 orang Pak, bawa kue-kue dan ngapain itu? Nah ini hadiah dari kami, maunya saya disuruh masuk Gerindra. Tapi Pak, saya itu juga non politik Pak. Lebih baik kita bicara bukan masalah politik, masalah seks aja. Ini saya ceritain tentang tadi itu buku. Boleh nggak pinjam? Buku ilmu itu mahal, berani bayar berapa? Jadi 2 jam tamu itu kenyang dengan seks yang saya ceritakan. Ada ya, itu sejarah itu mengandung ada wanita yang punya kelebihan. Tidak, perbandingannya 1 wanita itu bandingannya ada 5 sampai 10 juta wanita. Cara yang punya wanita punya kelebihan itu orang dari Tatung, daerah daratan Cina. Itu kan idamannya para kaisar Cina kuno. Kawinnya sama wanita dari Tatung itu, sindrom Tatung namanya. Nyetak buku di Pataba. Siapa namanya? Ini sanggar. Kami punya sanggar di Pasuruan. Apa? Sanggar seni